Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul mukarramin wal mukarramat jamaatul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli, matta'anallahu bituli hayatihi wa nafa'anallahu lumihi fid dharain fi darid dunya wal akhirah. Amin ya rabbil alamin. Dan juga orang tua kita Ibu Hajah Melani Laimana Suharli yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang selalu setia menemani kita dalam acara pengajian, yaitu Ibu Dr. Hajah Dewi Motik Pramono dan Ibu Insinyur Hajah Nita Yudi MBA. Kita doakan juga kepada beliau-beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hati yang istiqomah dan juga memberikan kesehatan, usia yang panjang dalam iman dan Islam, sehingga bisa membersamai kita terus dalam acara taklim kita yang biasa kita adakan setiap hari Ahad sore, insyaallah. Dan juga tentunya Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Seraya insya Allah saya mendoakan Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu beserta seluruh anggota keluarga, baik yang hadir dalam acara pengajian ini ataupun pada keluarga kita yang sedang ada di rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, melindungi dan memberkahi Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, temanya pada kesempatan kali ini adalah mengenai sabar dan syukur. Ya. Sabar dan syukur ini adalah dua hal yang selalu beriringan. Ya. Karena kedua hal ini, sabar dan syukur, sebagaimana di hadis yang saya sampaikan tadi, sabar dan syukur itu adalah ciri utama seorang mukmin. Walaupun ibadahnya luar biasa hebatnya, tapi sabarnya kurang, maka kurang sempurna imannya. Walaupun tahajudnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, tapi kurang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada manusia, maka keimanan juga dianggap kurang. Karena dua hal ini adalah ciri utama orang dikatakan sebagai seorang mukmin. Sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan sekali. Perkara orang yang beriman itu menakjubkan sekali. Ini bagi orang yang benar-benar beriman, ya, bukan hanya sekedar percaya kepada Allah. Kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian seluruhnya, apakah percaya kepada Allah, beriman kepada Allah? Pasti jawabannya adalah kita semua beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulullah, kepada para nabi.
Kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada kitab, kita beriman kepada hari kiamat, kita percaya dan beriman kepada adanya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma tingkatan keimanan kita seperti apa, ya. Nanti akan kita lihat tingkatan keimanan seorang mukmin yang sebenarnya itu seperti apa, ya. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sebuah hadis jika diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka insya Allah hadis tersebut sudah dikatakan sebagai hadis yang sahih. Ya. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali perkara orang yang beriman. Ya. Karena amruhu kulluhu khair, seluruh perkaranya itu adalah kebaikan. Apapun keadaannya, jika menyangkut seorang mukmin, maka seluruh perkaranya adalah baik-baik saja. Nggak ada yang nggak baik-baik saja. Seluruhnya adalah baik-baik saja. Dan itu tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Apa cirinya? Cirinya adalah in asabat hussarra syakar. Jadi orang mukmin itu cirinya jika dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya banyak sekali cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi yang punya harta, kelebihan harta, ya cara bersyukurnya adalah jangan menjadi orang yang pelit. Nah, itu adalah tanda ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia sudah berkeluarga, maka ia selalu berterima kasih, suami berterima kasih kepada istri, istri berterima kasih kepada suami, itu sudah menjadi ciri khas bahwa dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya beriman. Wa in asabathu dharra, dan jika suatu ketika asobat huddorra, jika seorang mukmin itu tertimpa satu kemalangan, satu musibah yang sudah menjadi sunnatullah, ya. Kadang orang berpikirnya begini. Bahkan sempat juga ada yang bertanya ke saya, kok kenapa ketika saya sudah mulai mau benar, artinya saya sudah mulai mau hijrah, dari kebiasaannya yang lama yang kurang baik, sering maksiat, kemudian sekarang saya berusaha untuk menjadi orang yang baik, tiba-tiba malah saya banyak ditimpa kemalangan. Jadi kesalahpahaman kita adalah ketika kita berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kita berpikir kalau sudah mendekat kepada Allah, maka Allah tidak akan timpakan musibah atau kemalangan kepada kita. Ini adalah hal yang bertolak belakang justru. Ya. Justru semakin tinggi hasrat niat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin hebat ujian, cobaan yang akan Allah berikan kepada kita. Siapa orang yang paling hebat musibahnya? Siapa orang yang paling hebat ujiannya? Sering ditimpa hal-hal yang menyebabkan rasa sakit, kesulitan, kemalangan dan lain sebagainya. Itu di dalam hadis dikatakan yang paling hebat musibahnya. Jadi jangan mengkonotasikan musibah itu dengan azab. Beda ya, beda. Antara ketika kita tertimpa sesuatu kemalangan, apakah ini azab ataukah ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Cara melihatnya adalah kemana larinya kita. Jika suatu ketika kita ditimpa kemalangan, suatu musibah yang dalam Al-Quran, di dalam surah yang tadi saya bacakan, surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, walanabluwannakum. Perhatikan ayatnya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang perlu digarisbawahi adalah pada ayat ini ya bagi yang mengerti bahasa Arab dia akan paham. Sebenarnya pada kata-kata atau pada ayat Allah menyampaikan dan akan kami uji, itu cukup dengan Allah katakan wanablukum. Wanablukum itu sudah bisa mewakili dan kami uji atau kami berikan musibah. Tapi ternyata Allah lebih maha tahu bahwa kita kurang yakin, kita kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tambahkan kata-katanya pada ayat
Wa nabluukum tersebut Allah tambahkan dengan 2 kali penekanan. Wa la nabluwannakum dengan lamut taukid dan nunut taukid. Artinya apa? Allah ingin menegaskan, ya, jangan berharap bahwa kamu nggak akan aku uji, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum, dan benar-benar sungguh akan kami uji kalian dengan berbagai macam syai'in minal khauf, rasa takut, wa naqsim minal amwal, kadang kita kehilangan sesuatu, wal anfus, kita kehilangan keluarga, ya, wathamarat, kita merasa kelaparan. Sebaik-baik manusia pada kondisi seperti ini adalah Allah katakan wa basyirus sabirin, dan beritakanlah kabar gembira jika kalian ketimpa kemilangan, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya sekedar kata, tapi harus kita pahami maknanya, bahwa inna lillahi, sesungguhnya kami, maksudnya sesungguhnya diri kita, nyawa kita, apapun yang kita miliki itu bukan milik kita. Inna lillahi, kita ini milik Allah, harta kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, orang tua kita milik Allah, anak kita milik Allah. Harus benar-benar kita pahami ini. Ya. Ketika benar-benar kita sudah pahami, maka musibah apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan bersabar. Kuncinya adalah kita pahami dulu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembali kepada permasalahan yang tadi saya sampaikan, bahwa orang yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah para nabi, al-anbiya. Kemudian siapa? As-solihin. Makanya jika kita berniat ingin menjadi orang yang solih, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ingin menjadi orang yang solih, jangan berharap bahwa Allah tidak akan menguji kita. Justru kepada orang-orang seperti inilah Allah akan berikan ujian yang lebih hebat, yang lebih kuat. Oh, kalau gitu saya nggak usah taat-taat banget deh. Saya nggak usah terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya biasa-biasa aja. Salah justru. Ya. Ketika kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun ujian yang Allah berikan itu semakin tinggi tingkatannya, semakin berat dirasakan oleh sebagian manusia, tapi ternyata Allah sudah menyiapkan amunisinya di situ. Allah sudah menyiapkan kunci jawabannya dari setiap permasalahan atau dari setiap musibah yang menimpa diri kita. Allah sudah menyiapkan jawabannya. Sehingga akhirnya para nabi sanggup untuk bersabar. Para wali sanggup untuk bersabar. Para solihin sanggup untuk bersabar. Karena mereka sudah dikasihkan kunci jawabannya. Ya. Jadi jangan ketika saya sampaikan tadi bahwa semakin tinggi derajat keimanan seorang, lantas semakin tinggi ujian yang akan Allah berikan, kemudian berpikiran lebih baik saya biasa-biasa aja. Nggak usah terlalu taat kepada Allah, salah. Justru salah. Ya. Dan bahkan, ya, saya sering sekali mendengar bahwa kita sering mengungkapkan betapa kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kepingin, saya kangen sekali, saya cinta sekali kepada Rasulullah SAW. Sungguh, benar, siap untuk menjadi orang yang mencintai Rasulullah dan siap untuk menjadi orang yang dicintai Rasulullah. Kata Rasulullah, pernah beliau sampaikan kepada sahabatnya, apakah kamu benar mencintai aku? Ya, kami benar mencintai engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapkan diri kamu. Kenapa? Karena musibah atau ujian yang akan Allah berikan itu lebih cepat datangnya kepada orang-orang yang mencintai aku. Itu kan lebih cepat. Bahkan kata Rasulullah, lebih cepat dari turunnya air dari air bah turun dari jurang masuk ke dalam lautan. Itu lebih cepat turunnya. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Rasulullah harus siap untuk mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikiran terbalik. Kalau kita sudah mendekat kepada Allah, maka Allah akan berikan semuanya baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik aja karena kita sudah siap. Semuanya akan baik-baik saja yang terjadi kepada Rasul, yang terjadi kepada para aulia, yang terjadi pada orang-orang solih. Mereka semua baik-baik saja. Kenapa? Karena mereka
bersabar, dan karena mereka bersyukur sesuai dengan hadis yang sudah disampaikan tadi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di akhirat nanti ada dua kategori manusia. Yang pertama disebut dengan ahlul afiyah. Ahlul afiyah artinya orang yang ketika di atas dunia, ketika hidup di dunia, itu kehidupannya smooth. Enggak pernah mendapatkan ujian, merasa enggak pernah saya dapetin ujian, enggak pernah saya merasakan hidup susah, enggak pernah saya merasakan hidup yang sulit. Itu namanya ahlul afiyah. Yang kedua, ada yang namanya ahlul musibah. Ketika berada di atas dunia, hidup di atas dunia, mendapatkan kemalangan terus, mendapatkan ujian terus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah perlihatkan di akhirat kepada dua kategori manusia ini. Yang satu Allah celupkan, yang ahlul afiyah tadi, Allah celupkan sedikit rasanya neraka. Kemudian diangkat kembali, kemudian ditanyakan oleh malaikat, apa yang kamu rasakan dari kehidupan dunia? Saya tidak merasakan kenikmatan sama sekali. Kenapa? Endingnya di akhirat hanya secelup saja Allah kasih rasa daripada neraka, kemudian mereka merasakan lupa terhadap kenikmatan dunia yang seumur hidupnya di dunia dia rasakan. Dan sebaliknya Allah celupkan kepada, Allah masukkan sesaat, ya celupkan maksudnya Allah masukkan sesaat ahlul musibah, orang yang selalu mendapatkan kemalangan. Allah rasakan masuk ke dalam surga sesaat, kemudian keluarkan lagi. Kemudian malaikat bertanya, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasakan kemalangan selama di dunia? Ya Allah, sama sekali saya tidak merasakan kemalangan selama di dunia. Kenapa? Karena sudah merasakan secelup daripada kenikmatan rasanya surga. Dan yang lebih hebat lagi, nah ini yang tadi saya janjikan akan saya ceritakan. Ini bukan terjadi kepada para sahabat ya. Nah, ini mungkin di masa tabi'in atau tabi'in. Ya, suatu ketika ada seorang yang bernama, nah ini ada di kitab Tanbihul Ghafilin di halaman 411. Nah, bagi saya kisah ini menarik. Cuma mungkin untuk kategori keimanan seperti kita belum akan sanggup. Tapi paling tidak kita bisa merujuk kalimat cerita ini untuk menjadi pegangan kita, gitu ya. Ada seorang muslim yang bernama Utsman bin Abdul Hamid bin Lahik. Dia bercerita dari ayahnya, dari kakeknya yang bernama Muslim bin Yasar. Muslim bin Yasar ini berkata, suatu ketika ia datang ke Bahrain, ke negara Bahrain, dan dijamu oleh seorang perempuan yang kaya. Dia datang ke Bahrain, diundang, mungkin orang ini adalah seorang ulama. Ya, di sini nggak disebutkan. Dia datang ke Bahrain, kemudian dijamu, datang ke seorang pengusaha yang kaya raya, seorang wanita pengusaha yang kaya raya. Punya banyak anak, punya banyak budak, artinya punya banyak orang yang membantu, punya banyak harta kekayaan. Namun aku lihat orang ini terlihat sedih dengan kekayaan yang dimiliki, dengan kemewahan yang dia miliki, dia terlihat merasa sedih. Ketika aku pamitan untuk pergi, kata Muslim bin Yasar, ketika aku pamit untuk pergi, maka si wanita pengusaha ini berpesan kepada sang guru tadi, sang ustadz tadi. Suatu ketika kamu kembalilah ke sini, datang lagi, berkunjung lagi lah ke sini. Nah, insya Allah, kata Muslim bin Yasar, insya Allah saya akan datang lagi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sudah sekian lama, akhirnya si guru tadi datang kembali ke rumah wanita pengusaha tadi. Cuma kondisinya sudah berbeda. Sudah nggak punya anak, sudah nggak punya pembantu, sudah nggak punya harta. Tapi yang nampak dilihat oleh si guru tadi, orang ini justru terlihat ceria, gembira. Sehingga membuat Muslim bin Yasar merasa heran. Apa yang terjadi kepada engkau?
melihat bahwa kok sekarang si wanita pengusaha ini jadi jatuh miskin, jadi melarat. Tapi dia ngelihat kok justru ketika sudah miskin dan melarat, si wanita tadi terlihat sumringah, terlihat ceria, terlihat gembira. Apa yang terjadi kepada kamu, kata gurunya tadi. Ketahuilah bahwa setelah engkau pulang, waktu engkau datang yang pertama kali kemari dulu, ya, itu usahaku, bisnisku, daganganku bukan laris manis. Daganganku justru pailit. Justru aku selalu merugi. Sehingga akhirnya habis harta bendaku. Nggak ada yang aku punya lagi. Tapi kenapa engkau justru terlihat gembira? Iya. Pada saat saya kaya raya, pada saat saya jaya, pada saat saya berhasil, saya justru merasa takut. Kenapa? Allah sudah memberikan balasan atas kebaikan saya di dunia. Saya takut nanti di akhirat Allah udah nggak akan berikan lagi. Ketika di akhirat. Tapi ketika kemudian saya jatuh miskin, saya tetap melakukan kebaikan, saya merasa gembira. Kenapa? Karena saya sudah terbayang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi bagi orang-orang yang imannya sudah sedemikian hebat, kehidupan dunia itu justru membuat mereka jadi merasa takut. Kalau kita kan takut sebaliknya. Takut miskin, takut hidup susah, takut melarat. Ya. Kenapa? Karena pola pikir kita yang masih kurang tepat. Bagi sebagian dari kita, mungkin melihat kejadian yang dialami oleh si wanita pengusaha tadi, yang timbul adalah prasangka yang buruk justru. Oh, ini ternyata jatuh pailit karena mungkin banyak dosanya, karena banyak salahnya, banyak maksiatnya. Bukan, justru sebaliknya. Ya, justru sebaliknya. Semakin Allah mencintai hambanya, maka Allah akan semakin memberikan ujian yang luar biasa. Tapi coba lihat si wanita tadi. Apakah dia merasa sedih ketika Allah berikan ujian yang luar biasa? Anaknya hilang, habis, hartanya habis, pembantunya nggak ada, dia jatuh miskin. Apa dia terlihat sedih? Sebaliknya, dia justru terlihat lebih gembira. Kenapa? Karena dia merasa yakin bahwa dengan kondisi yang dia rasakan saat ini, itu tandanya bahwa Allah mencintainya. Kenapa? Dia paham. Dia paham bahwa ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan mengujinya di dunia. Allah akan menguji kita di dunia. Ketika kita semakin kuat keimanan kita kepada Allah, kita semakin mendekat kepada Allah, maka Allah akan semakin memberikan ujian kepada kita di dunia. Allah nggak akan memberikan segala sesuatu yang kita inginkan akan Allah berikan. Kita minta semakin dekat kepada Allah, apapun yang kita minta Allah akan berikan. Nah, belum tentu terjadi seperti itu. Karena tanda atau ciri bahwa Allah mencintai kita adalah dengan Allah memberikan ujian-ujian kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya akan bacakan hadis lagi. Ya, hadisnya agak lumayan panjang, tapi alhamdulillah kita punya masih cukup banyak waktu. Ya. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam au ya gulaim, ala uallimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna?" Qultu bala ya Rasulullah. Wahai anakku, kata Rasulullah, apakah engkau mau untuk aku ajarkan u'allimka bikalimatin yanfa'ukallah bihinna? Maukah engkau aku ajarkan perkara-perkara yang akan membawa manfaat untukmu? Maka kata Ibnu Abbas, qultu bala ya Rasulullah. Qala ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajiduhu amamaka. Yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazuka, maka Allah akan menjaga kamu. Maksudnya di sini kalimatnya mirip, sama. Kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, dua kalimatnya adalah sama. Ihfazillah, yahfazuka. Ihfazillah,
tajiduhu amamaka. Ini maksudnya apa? Ihfazillah yang pertama artinya kata Rasulullah, jagalah Allah. Artinya jagalah, kerjakanlah segala yang Allah perintahkan, maka Allah akan menjagamu. Kalimat ihfazillah yang kedua adalah jagalah dirimu dari perbuatan yang Allah larang. Maka Allah akan menjadi tameng, Allah akan menjadi perisai bagi diri kamu. Ketika kamu mengalami segala sesuatu, rasa sulit dan lain sebagainya, maka Allah akan berdiri di depan kita. Maha suci Allah bisa berdiri gitu. Maksudnya bukan seperti, artinya Allah akan menjadi kekuatan kita. Allah akan menjadi perisai kita. Itu kalimat yang pertama yang Allah ajarkan kepada Ibnu Abbas. Yang kedua, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ya, kebanyakan manusia ketika sedang dalam keadaan senang lebih banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sedang merasa senang. Makanya pesan Rasulullah, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ya. Kalau kamu sedang dalam keadaan senang, maka tetaplah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masa senang, semakin dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Allah menguji dengan syiddah, dengan kesulitan, maka Allah akan menolong kita. Allah yang jadi tamengnya. Kenapa para sahabat, kenapa Rasulullah, kemudian para nabi, para aulia, mereka diuji dengan ujian yang luar biasa, mereka tetap tidak merasa sedih, tidak merasa kemalangan. Kenapa? Karena Allah menolongnya. Jadi yang tadi saya sampaikan, jangan ketika saya sampaikan hadis bahwa orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah, maka dia akan semakin cepat dapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lantas kita menjadi takut. Kenapa? Karena ada penolong kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Ini kan sebenarnya ikrar ajaran yang kedua dari yang ketiga dari Rasulullah SAW ini selalu sudah kita ikrarkan pada saat kita sholat. Setiap hari minimal kita baca sebanyak 17 kali. Dalam apa? Pada saat kita membaca suratul Fatihah. Iza sta'anta fasta'in billah. Kalau ingin minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi keseringan dari kita mengingkari ikrar kita ini. Ya, kenapa? Ya karena sebatas kita baca aja tanpa kita pahami. Ya. Padahal pada saat kita mengucapkan kalimat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau kita paham balaghahnya, padahal sebenarnya kalimatnya bisa dikatakan na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Itu kalimat balaghah daripada Quran ini luar biasa. Kenapa Allah tuliskan iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Padahal kalimatnya kami menyembah kepadamu, kami mohon pertolongan kepadamu, tapi Allah balik. Ini untuk penekanan bahwa pada saat kita membaca suratul Fatihah itu benar-benar kita sudah berikrar, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tapi kenyataannya kita masih banyak bergantung bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keimanan kita yang masih belum sempurna. Falau annal khalqa kulluhum aradu ay yanfa'uka bi syai'in lam yuqaddirhu Allahu laka lam yaqdiru alaihi wa in aradu ayyadurruka bisyai'in lam yaktubhu Allahu 'alaika lam yaqdiru 'alaihi. Nah, kita harus menunjukkan juga keimanan bahwa walaupun seluruh manusia, seluruh makhluk berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah tidak menuliskan, kalau Allah tidak mentakdirkan manfaat tersebut, maka tidak akan kita dapatkan. Sebaliknya, berkumpul seluruh jin dan manusia, seluruh makhluk untuk membahayakan kita, jangankan hanya 1-2 orang, seluruh makhluk, kata Rasulullah, seluruh makhluk di bumi ini berkumpul untuk memudaratkan kamu atau untuk membahayakan, menjatuhkan bahaya kepada kamu,
Kalau Allah tidak tuliskan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Konteksnya di sini apa? Konteksnya di sini adalah bahwa apapun yang terjadi kepada diri kita, menimpa pada diri kita, itu memang sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si A sakit, si B sakit, si C sakit. Sementara kita sehat-sehat saja. Jangan kita berpikiran negatif bahwa orang-orang yang sakit mereka adalah benar ketika kita ditimpa kemalangan, ketika kita ditimpa musibah, itu kebanyakan adalah karena dosa-dosa yang kita perbuat. Yang harus membuat kita kuat dan menjadi bersabar, bahkan bersyukur adalah bahwa ketika Allah sudah menimpakan satu kemalangan kepada kita di dunia, kalau Allah memberikan ampun kepada kita, maka di akhirat kita akan tidak akan disiksa kembali. Jadi Allah sudah timpakan kemalangan atau siksaannya di dunia. Makanya para aulia sholihin, para wali, mereka lebih senang untuk mendapatkan kesulitan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, sudah paham bahwa di akhirat nanti mereka tidak akan ditimpakan kesulitan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan mengenakan kesulitan kepada kita dua kali. Kalau sudah dapat di dunia, maka di akhirat Allah tidak akan timpakan. Ya. Ketika di dunia kita sering sakit, kondisi ekonomi kok susah sekali, jangan terlalu bersedih. Kenapa? Kuncinya sabar. Sabar, karena kamu mendapatkan kemalangan di dunia, maka di akhirat kamu tidak akan mendapatkan kemalangan lagi. Nah, tapi kuncinya adalah sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebenarnya masih banyak sekali perkara-perkara mengenai sabar ini yang perlu untuk kita kaji, ya. Tapi poin yang saya sampaikan itu tadi, bahwa semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan saya yang katakan. Yang katakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Rasulullah mengatakan, hadis yang tadi sudah saya bacakan. Wallahi inni la uhibbuka. Qala in kunta shadiqan fa'idda lil bala'i jilbaban. Fa wallahi lal bala'u asra'u ila man yuhibbuni minasayli min a'lal jabal ilal hadid. Apa maknanya? Maknanya adalah, jika kamu benar mencintai aku, kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya musibah itu lebih cepat datangnya kepada orang yang cinta kepadaku. Semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapkan diri kita. Makanya Rasulullah bilang, persiapkan jilbabmu, persiapkan tamengmu, persiapkan hatimu. Kenapa? Karena semakin engkau mencintai aku, maka akan semakin cepat Allah berikan ujian-ujiannya kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mudah-mudahan dari sekelumit apa yang saya sampaikan ini bisa paling tidak bisa mengubah cara berpikir kita, bahwa kalau kita sudah mendekat kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan dekat kepada kita. Benar, tapi bukan dalam konteks bahwa Allah tidak akan menguji kita. Seberat-beratnya ujian adalah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para nabi, kemudian para aulia sholihin, para wali, kemudian orang-orang yang sholih dan berikutnya. Jadi persiapkanlah diri kita, persiapkan diri kita, tapi jangan khawatir. Ketika kita sudah siap untuk mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan menolong kita untuk menguatkan hati kita. Kuncinya sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat buat kita sekalian. Apabila ada kalimat saya yang kurang tepat, itu dari bacaan ayat ataupun hadisnya yang mungkin saya kurang tepat menyampaikan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.